kalau misalnya anak bapak kebutuhannya 1 tablet misalnya ya pasti segitu gitu. Kita ini masalahnya adalah kita sulit realistis. Jadi kadang udah tahu itu warning sign-nya atau red flag-nya itu sebetulnya nggak boleh gitu, jangan. Gitu. Refleks banget itu Iya, gitu. Bayangin coba ya kan misalnya kita ODS. Jadi udah sebulan lebih tiap pagi 10.000 langkah. 10 langkah terus intermittent fasting turun 8 kilo alhamdulillah. Jadi udah turun loh segini. Ya, itu kan paling tahu. Ya. Saat ini kan saya bawa pacar saya tuh kita ke Cianjur itu. Tadi dia juga sebenarnya tidak menyarankan buat ngambil obat. Cuman alhamdulillah setelah habis datang ke sesi yang kemarin, debat hebat tuh akhirnya, debat hebat sama pacar, sama orang tua. Orang tua sih sebenarnya masih belum ngasih. Tapi kalau mas pacar akhirnya ngasih, kayak ya udah. Kan dalam keadaan lagi nggak bisa nih rumah sakit, karena kalau rumah sakit pasti ada track-tracknya, kalau orang tua tahu orang tua bakal mempertanyakan. Jadi akhirnya saat ini saya via online, via Halodoc. Memang kerjaanku itu FYI aku kerja di startup ya, jadi lumayan pressure-nya tuh tinggi banget karena kantor kita tuh senantiasa bergerak dan changing dan update terus gitu kan. Jadi pressure-nya lumayan dan suara-suara itu tuh kembali kayaknya gue nggak worth it deh. Cari rutinitas yang memang kita nyaman menjalaninya gitu dan jangan di pressure banget sih. Itu sih yang cara aku kalau aku lagi pengen melakukan sesuatu gitu. Perasaan aku sih seneng ya, karena sebagai orang dengan skizofrenia kita tuh butuh banget yang namanya support dari teman-teman sesama penyintas gitu. Jadi perasaan aku setiap habis peer support tuh aku seneng gitu, merasa kayak aku nggak sendiri yang menderita penyakit ini gitu, yang sama-sama berjuang buat sembuh tuh bukan aku sendiri gitu. Jadinya aku ngerasa aku punya teman juga ya gitu, aku nggak sendiri dalam menghadapi penyakit ini. Untuk hari ini saya merasa lebih plong karena apa yang sudah diceritakan oleh teman-teman KPSI pada hari ini memang ada korelasi sebagian besar dari cerita-cerita yang saya alami beberapa bulan ini. Jadi saya merasa lebih plong karena ternyata saya tidak mengalami hal itu sendirian. Ketika masing-masing dari setiap teman-teman tadi bercerita tentang kehidupannya ketika dia menghadapi keluarga yang seperti ini, ternyata berbeda-beda caranya. Setelah saya paham kalau ketika menghadapi satu orang itu tuh kita tuh juga harus banyak ilmu untuk menghadapi supaya kita tidak punya tembok untuk mengskakmat semuanya, tapi kita harus punya wawasan untuk menghadapi semuanya. Saya sadarnya itu juga setelah bertahun-tahun. Jadi saya pikir ini pasti ada masalahnya. Ya, kadang-kadang kita membaca juga kan katanya ada faktor pola asuh lah, faktor ini ya, jadi berantem itu yang lain. Pada akhirnya kita paham bahwa ini memang benar-benar nasib atau takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kebetulan kita alamin, tapi masih bisa kita atasi dan kita kelola. HB-nya cuma 1,4. Nah, diarahin ke dokter onkologi, ditransfusi, terus karena emang susah gitu, keras kepalanya tuh makannya juga milih-milih, di rumah sakit nggak mau. Kalau misalnya kurang darah kayak Mbak tadi ya, HB1 gitu, dokter akan bilang tambah darah. Nah, di sini kendalanya tentang psikiatri atau mental health. Belum lagi kita bilang tentang perjalanan penyakit. Mungkin dokter akan bisa bilang ini schizofren, ini apalagi ini bipolar misalnya. Tapi kalau dia datang dengan kondisi awal, itu
masih sulit untuk terdeteksi gitu. Ya, alhamdulillah sekarang ini kan, kemarin itu beberapa bulan itu nggak minum obat, terus lanjut sampai parah, sampai dipaksa bawa ke rumah sakit, minta bantuan sama itu tenaga yang bisa ngirim orang-orang seperti itu gitu. Jadi dirawat di rumah sakit, alhamdulillah Pak sekarang jadi udah mau berobat sendiri, udah mau minum obat, itu tadinya sulit, emang sulit gitu ya. Di Sambor itu juga tahu kadang-kadang itu seperti itu Pak ya. Harus sih berarti stok obatnya. Apalagi kan ada dari keluarga, dari mana bilang jangan minum obat. Sebentar ketergantungan, katanya itu obat apa itu sama dengan narkoba katanya itu. Itu yang jadi memang jadi pertentangan. Apalagi ada saudara istri juga yang jurusan psikologi. Nah, justru dia itu yang tentang sekali untuk minum obat. Jadi juga sebenarnya ketergantungan dengan obat ya. Kita tuh kadang kan bosen gitu ya minum obat gitu, kayak aduh ngapain sih aku minum obat gitu, toh kayak gini-gini aja hidupku. Tapi dengan kita ikut peer support, kita punya kegiatan sehari-hari, terus kita bertemu sama teman-teman penyintas juga, kita jadi tahu oh aku tuh harus sembuh, aku harus semangat lagi menjalani hari, aku harus gak boleh kalah sama penyakit ini. Karena ya ada teman-teman lain yang kita, kalau dari peer support kita ketemu banyak teman-teman yang oh udah mulai sembuh nih, udah mulai pulih nih. Nah itu yang bikin kita semangat, kayak oke, aku bisa kayak teman aku di KPS ini gitu, aku bisa sembuh juga, aku pasti bisa kayak dia. Kayak kita tuh nggak boleh menyerah sama penyakit ini, kayak gitu sih pengaruhnya. Dapat apa namanya omongan dari temennya kayaknya ini mesti dibawa ke psikolog gitu, dibawa ke psikolog gitu kan, dan memang ini ternyata kena kejiwaan gitu, dan itu skizofrenia paranoid. Untuk konsultasi atau upaya pemulihan, saya biasanya entah datang ke psikiater langganan, psikiater terpercaya saya, atau saya via online biasanya apabila saya tidak memiliki waktu untuk mengunjungi rumah sakit. Konsultasi aku pasti ke rumah sakit, ke psikiater. Waktu itu aku masih tinggal di Bekasi, jadi aku waktu itu di Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur. Ya di situ sih aku dapat pengobatan. Tapi sebelum tahu KPS itu aku memang merasa sendiri ya, karena keluarga aku tuh tidak mendukung aku terus ngerasa terisolasi gitu, karena merasa kok nggak ada sih yang dukung aku ini lagi sakit loh gitu, kok nggak ada sih yang mengerti aku gitu, seperti itu sih. Tapi dengan adanya KPSI, dengan adanya kegiatan peer support di sini, aku jadi merasa oh aku semangat lagi, aku bisa menjalani hari lagi karena aku merasa aku nggak sendiri, seperti itu. Ketika saya hadir ke sini, lebih enak ya ketika bicara langsung dengan banyak orang dengan kondisi yang berbeda-beda. Jadi kalau kesannya di sini tuh, pertama kita punya wawasan yang luas, kita punya pandangan kita lebih luas, nggak cuma di dunia kita rumah atau dunia kita dengan dia, tapi dengan dunia yang lain punya proses yang sama dan berbeda. Jadi itulah yang ilmu kita dapatkan saat ini. Terus kemudian pesannya buat teman-teman yang lain, tidak cuma orang yang saat ini kita dampingi, tapi dengan orang lain yang melihat. Dengan orang yang lain yang melihat tuh, coba kita buka mata, dunia itu nggak hanya di sini, dunia itu juga terus berjalan. Kita pun sama, terus berjalan. Kita harus melihat dunia yang berbeda, kemajuan yang berbeda, dan ilmu yang terus bertambah. Jadi tolong tidak menjadikan orang-orang seperti ini sebelah mata, tapi kita harus sama-sama melihat kedua mata kita sama-sama fokus belajar, sama-sama memajukan dunia ini, salah satunya ya pastinya.